Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Mutiara Nindya, NIM B100-190-163. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peranan Sistem Pengendalian Internal dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan. Slide pertama di sini menjelaskan tentang latar belakang. Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan seluruh pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Metode koordinasi dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk melindungi aset-aset, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi kegiatan dan kepatuhan. Dalam sistem pengendalian internal, didukung beberapa unsur yang terkait satu dengan yang lainnya. Unsur tersebut dalam satuan usaha pengendalian internal sama pentingnya. Pengendalian internal akan terhambat manakala ada kelemahan dalam suatu unsur tersebut. Menurut pendapat Mulyadi, menyatakan ada beberapa unsur pada sistem pengendalian internal, yaitu pemisahan tanggung jawab dengan tegas atas fungsional, adanya sistem wewenang serta prosedur pencatatan dalam rangka perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, serta praktik yang sehat pada pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit, organisasi, dan karyawan sesuai kualitas dengan tanggung jawabnya. Salah satu fungsi operasi perusahaan yang perlu mendapat perhatian adalah persediaan. Persediaan merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam perusahaan, di mana persediaan dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Supaya penggunaan persediaan lebih efektif dan efisien, perusahaan memerlukan perencanaan dan pengendalian yang baik. Pengendalian di bidang persediaan sangatlah penting, sebab persediaan merupakan aset terbesar perusahaan dan sebagai pusat dari aktivitas dalam perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Adapun fungsi dan tanggung jawab dari pengendalian internal adalah untuk menjaga kekayaan perusahaan, menciptakan data akuntansi yang tepat dan akurat, mendorong efektivitas dan efisiensi operasional, serta mendorong dipatuhinya atau ditaatinya kebijakan manajemen untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Slide selanjutnya merupakan rumusan masalah. 1. Bagaimana peran sistem pengendalian internal dalam mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan pada sebuah perusahaan? 2. Bagaimana dinamika kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada sebuah perusahaan? Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk menganalisis model pengendalian internal perusahaan. 2. Untuk menganalisis dinamika kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya, untuk manfaat 1. Sebagai pengembangan teori tata kelola organisasi atau perusahaan, terutama pengembangan model-model pengendalian internal perusahaan. 2. Menjadi masukan dan acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan kegiatan operasional. Tinjauan teori. Tinjauan teori pada slide ini membahas tentang pengendalian internal, di mana terdapat 3 pendapat para ahli. Yang pertama, Holmgren. Menurut Holmgren, pengendalian internal adalah rencana organisasional dan semua tindakan yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, menurut Harry, pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Dan yang ketiga, menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dan dari pendapat 3 para ahli, dapat disimpulkan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator variabel. 1. Lingkungan, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi. Dan faktor yang mempengaruhi variabel.
yaitu integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, dan yang terakhir adalah kebijakan SDM dan pelaksanaannya. Selanjutnya menjelaskan tentang efektivitas dan efisiensi. Menurut Sudarmayanti, efektivitas dan efisiensi merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Yang kedua, menurut Handayaningrat, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, menurut Effendi, efektivitas dan efisiensi adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan. Dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu secara terukur, yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya, dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah orang yang ditentukan. Adapun indikator dan faktor yang mempengaruhi variabel. Indikator variabel. Dari kesimpulan ketiga para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan dan pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah adanya kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan program sebuah perusahaan. Dan faktor yang mempengaruhi variabel dapat disimpulkan bahwa faktor waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan, serta lingkungan kerja dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi peningkatan efektivitas dari seorang pegawai. C. Kinerja karyawan. Dari ketiga pendapat para ahli dapat disimpulkan pengertian kinerja karyawan merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai perannya dalam sebuah instansi perusahaan atau organisasi. Indikator variabel. Kesimpulan, adanya pengukuran kinerja, maka kita akan mengetahui bagaimana hasil yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan target pencapaian perusahaan. Dengan adanya pengukuran tersebut, maka dapat juga memudahkan perusahaan dalam menilai kinerja setiap karyawannya. Faktor yang mempengaruhi variabel kinerja karyawan tidak hanya berasal dari diri karyawan tersebut, melainkan dari banyak faktor, yaitu seperti dorongan ataupun bimbingan orang lain, bahkan fasilitas yang mendukung pekerjaan seorang karyawan. Jenis penelitian yang saya pakai yaitu kualitatif, dan objek penelitian di PT Tunhan Garmen, metode pengumpulan data secara wawancara dan observasi, data dan sumber data melalui data primer. Data yang saya gunakan adalah analisis deskriptif yang menghasilkan hasil analisis berupa observasi dan wawancara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.